Apakah mungkin sebuah negara yang sedang berjuang dengan kemiskinan dan tantangan ekonomi menjadi negara paling dermawan di dunia? Bagaimana Indonesia yang terus menghadapi masalah sosial dan politik? Indonesia kekal di tempat pertama negara paling pemurah di dunia apabila 9 daripada 10 rakyatnya mendermakan wang bagi tujuan amal. Menurut Indeks Pemberian Dunia WGI 2024 oleh Yayasan Bantuan Amal CAF, 6 daripada 10 warga Indonesia turut meluangkan masa mereka untuk... Abang, Tak ada. abang ada baca-baca apa-apa ke? Tak ada lah. Tak ada baca-baca. Oh, abang dari mana? Dari mana? Indonesia. Malaysia. Berapa lama dah duduk sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan disuruh ngebahas sebuah video yang di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Indonesia itu berturut-turut menjadi negara terpaling dermawan selama 7 tahun ya para sahabat dan teman-teman. Apa penyebabnya? Kok Indonesia itu terkenalnya IQ rendah dan netizen-netizennya itu dibilangnya IQ 78 ya, bahkan tidak menghormati sesama lain dan saling menghujat macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Apa penyebabnya? Dan kita simak sama-sama seperti apa videonya dan jangan sampai kita salah menafsirkan, simak sampai habis. Let's go! 10 tahun berturut-turut Indonesia kekal di tempat pertama negara paling pemurah di dunia apabila 9 daripada 10 rakyatnya mendermakan wang bagi tujuan amal. Menurut Indeks Pemberian Dunia WGI 2024 oleh Yayasan Bantuan Amal CAF, 6 daripada 10 warga Indonesia turut meluangkan masa mereka untuk membantu orang lain. Indonesia menduduki tempat pertama dengan mendapat 74 markah dan berjaya mengatasi Myanmar. Indeks dikeluarkan berdasarkan kaji selidik yang dilakukan tahun lalu termasuk maklum balas daripada 145,702 responden di 142 buah negara dan wilayah. Setiap responden perlu menjawab sama ada responden mendermakan wang untuk badan amal dan meluangkan masa secara sukarela bagi membantu organisasi berkaitan serta menolong orang tidak dikenali. Dalam pada itu, Singapura naik 19 anak tangga untuk menduduki tempat ketiga dengan 61 mata, Myanmar tempat ke-19, diikuti Malaysia yang berada di tangga ke-20 dengan 50 markah. Menurut laporan Charity Aid Foundation tentang Indeks Kedermawanan atau World Giving Index 2024 bahwa Indonesia kembali menjadi negara paling dermawan di dunia. Dalam laporan tersebut menunjukkan Indonesia untuk ke-7 kalinya secara berturut-turut dinobatkan sebagai negara paling dermawan. Indonesia mempertahankan prestasi membanggakan ini sejak 2017 dengan skor 74. Dalam laporan World Giving Index 2024, Indonesia memperoleh skor tinggi pada 3 indikator utama, yakni donasi uang 9 dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uang untuk amal, membantu orang asing 6 dari 10 orang aktif membantu sesama dan kegiatan sukarela. Indonesia menduduki peringkat ke atas secara global. Skor WGI Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 74 poin dengan mengungguli Kenya 63 poin dan Singapura 61 poin. CAF sendiri mengumpulkan data dari 145.000 responden di 142 negara untuk menyusun laporan ini. Berdasarkan survei di 142 negara, 9 dari 10 penduduk Indonesia kerap kali berdonasi dan 6 dari 10 orang aktif dalam kegiatan sukarela. Apakah mungkin sebuah negara yang sedang berjuang dengan kemiskinan dan tantangan ekonomi menjadi negara paling dermawan di dunia? Bagaimana Indonesia yang terus menghadapi masalah sosial dan politik mampu mengungguli negara-negara kaya dalam hal kedermawanan selama 7 tahun berturut-turut? Ada sesuatu yang tak terlihat di balik data ini, sebuah rahasia yang mungkin belum banyak disadari. Apa sebenarnya yang membuat Indonesia terus berada di puncak daftar negara paling dermawan? Saksikan lebih lanjut dalam video ini.
Indonesia telah mencatatkan prestasi yang luar biasa dengan menjadi negara paling dermawan di dunia selama 7 tahun berturut-turut menurut laporan dari World Giving Index. Pencapaian ini mencerminkan betapa kuatnya nilai solidaritas dan gotong royong dalam budaya masyarakat Indonesia. Berada di posisi teratas, Indonesia bukan hanya menunjukkan kemampuan ekonominya, tetapi juga bagaimana warganya aktif terlibat dalam kegiatan sosial, memberikan waktu, tenaga, dan materi untuk membantu sesama. Hal ini terjadi meskipun Indonesia tidak termasuk dalam negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Salah satu faktor utama yang menjadikan Indonesia berada di peringkat tertinggi adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan kepada berbagai lembaga amal, khususnya di sektor keagamaan. Dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, prinsip zakat, sedekah, dan infak telah melekat kuat dalam keseharian masyarakat. Keberadaan lembaga-lembaga zakat yang semakin modern dan transparan juga mendorong masyarakat untuk lebih mudah berkontribusi. Penggunaan teknologi dan platform digital dalam kegiatan amal ini semakin mempermudah masyarakat untuk menyumbang, tidak hanya secara lokal tetapi juga internasional. Berdasarkan data dari World Giving Index, lebih dari 80% masyarakat Indonesia terlibat dalam kegiatan amal setiap tahunnya. Ini termasuk memberikan donasi, menjadi relawan, dan membantu orang asing yang membutuhkan. Angka ini jauh melampaui rata-rata global, menunjukkan bahwa semangat berbagi telah menjadi bagian integral dari identitas bangsa Indonesia. Tingginya angka ini juga didukung oleh perkembangan ekonomi digital yang mendorong berbagai inovasi dalam penggalangan dana, baik melalui platform crowdfunding maupun aplikasi donasi. Peran lembaga keagamaan, sosial, dan komunitas lokal sangat besar dalam memfasilitasi kegiatan amal ini. Tidak dapat dipungkiri, tingginya tingkat kedermawanan di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor agama. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya berbagi dan memberikan kepada yang membutuhkan sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Namun, bukan hanya masyarakat Muslim yang aktif dalam kegiatan kedermawanan. Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama, dan masing-masing komunitas agama memiliki tradisi sosial yang kuat dalam membantu sesama. Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya di Indonesia juga memiliki ajaran yang menekankan pentingnya solidaritas dan kedermawanan. Sehingga tidak mengherankan jika secara keseluruhan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang agama turut berpartisipasi dalam kegiatan amal. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman videonya yang kita simak tadi ya. Memang Indonesia itu tercatat rekor selama 7 tahun berturut-turut dikatakan negara paling pemurah sampai diliput oleh televisi Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga Mas Farhan juga menghimbau kepada para netizen-netizen, kalau kita, negara kita itu mau menjadi negara maju, jangan banyak nyinyir kepada negara yang sudah maju duluan. Kita ini masih mulai ya para sahabat dan teman-teman. Jadi kita harus memperbaiki EQ kita yang selalunya memburuk-burukkan negara orang. Itu kita harus berubah agar image kita, image negara Indonesia itu di mata dunia juga bagus ya para sahabat dan teman-teman. Dan tidak selalunya hal-hal yang ada di Indonesia itu mendunia karena kejelekannya, yang macam itu ya para sahabat. Karena ada setiap apa-apa kemeriahan di Indonesia itu mestilah ada lah macam itu yang selalu mendunia. Inilah itulah. Jadi buat netizen-netizen, khususnya netizen-netizen Indonesia, kalian itu harus merubah pola pikir kalian itu agar negara kita itu lebih pesat mengejar negara-negara yang sudah maju duluan ya macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini para sahabat dan teman-teman, faktor Indonesia itu menjadi
negara paling dermawan dan juga pemurah dan juga membantu para pelancong yang ada di Indonesia di dalam video itu ya para sahabat dan teman-teman. Terutama yang meliput tentang keagamaan. Memang Mas Farhan sekarang itu adanya platform seperti TikTok, ada juga Mas Farhan di kampung Mas Farhan itu biasanya kalau menarik sebuah sumbangan lewat speaker macam itu, amal-amal untuk masjid macam itu ditarik di jalan-jalan di tengah, di pinggir-pinggir jalan itu ada sebagian organisasi yang memang menarik infak untuk sumbangan ke masjid seperti pembangunan macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini sekarang adanya platform digital seperti TikTok dan banyak orang menggunakan platform itu untuk live, untuk orang nge-give, untuk ngasih sumbangan kepada masjid yang sedang direnovasi atau di-repair macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan juga orang yang di sana banyak orang yang baik-baik yang memang untuk infak, untuk memang hartanya untuk infak untuk akhirat, seperti untuk kebaikan agama. Mereka banyak nge-give sampai juta-juta para sahabat. Mas Farhan nengok itu. Itulah gunanya platform sekarang ini di zaman digital. Dan dulu Mas Farhan kalau yang tahu itu di setiap persimpangan memang banyak orang yang menarik untuk meminta sumbangan untuk ke masjid macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga meliput semua budaya, semua agama katanya di Indonesia itu bertoleransi macam itu para sahabat dan teman-teman. Kurang lebih lah kalau memang sahabat-sahabat tahu tentang apa yang ada di dalam video itu yang kita simak, boleh beradu argumentasi di dalam komentar, asal jangan bergaduh ya. Kita boleh beradu argumentasi apa ini apa itu, hanya satu, asal jangan bergaduh. Kita boleh berbagi pendapat ya para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada para sahabat yang ada di Indonesia yang memang ada niatan untuk bekerja ke luar negeri, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Korea, khususnya ke Malaysia. Jangan sampai datang secara ilegal, jangan sampai datang secara haram. Itu sahaja, karena konsekuensinya sangat besar ketika kalian menyalahgunakan undang-undang di negara orang ya para sahabat, karena akan jadi buronan polis dan juga immigration di negara orang. Mungkin videonya sampai di sini saja. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.